Hantu noni Belanda teror penghuni kota lama, sering muncul di bekas bangunan Belanda. Berada di Jalan Jurnatan Semarang, sejumlah bangunan tua masih berdiri kokoh. Dari mulai deretan ruko-ruko, gedung tua Bang Panin hingga sebuah bangunan bekas bangunan Belanda. Meski bangunan bekas Belanda kini telah kosong melompong, tetapi bagian depannya telah diubah menjadi sebuah kantor. Sedangkan bagian belakangnya dimanfaatkan sebagai tempat gudang perlengkapan pawai kota lama. Namun, siapa sangka di balik kisah gedung bangunan Belanda, sejumlah warga menganggap bangunan tersebut dikenal sangat angker. Tak jarang suara-suara ganjil muncul di dalam gedung mulai dari selepas maghrib hingga pagi buta. Seringnya dengar suara langkah kaki diseret. Itu lokasinya di belakang pintu, ungkap warga dan pedagang di sekitar bangunan dan seorang penjaga gedung bekas bangunan tua Belanda. Tapi sebelum membahas ke ceritanya, bantu kami untuk mengembangkan channel Karya Tanah Jawa dengan like, subscribe, share, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Yang pertama, penampakan lelembut sering muncul di dekat sumur tua. Sebagai orang yang dipasrahi menjaga gedung tersebut sejak puluhan tahun, ia mengaku kerap diganggu penampakan lelembut yang berada di dalamnya. Sumber suara itu berasal dari sebuah sumur tua peninggalan Belanda. Ia meyakini sumur tua itu dulunya sering dipakai oleh keluarga pemilik rumah tatkala bermain bersama anaknya. Keyakinannya semakin menguat saat beberapa orang yang kebetulan melihat sosok penampakan di bagian belakang gedung bangunan Belanda. 2. Ada noni-noni Belanda yang menampakkan diri sembari menggandeng anaknya. Menurutnya sosok makhluk perempuan berwajah noni Belanda yang sedang menggandeng seorang anak kecil sering menampakkan diri di samping sumur tua. Anak kecil itu memiliki penampakan seumuran balita dengan rambut yang dipotong kuncung. Sedangkan sang wanita berwajah Indo-Belanda berhidung bangir alias mancung. Saya sendiri juga pernah lihat. Karena sering dengar suara-suara berisik di dekat sumur, terus saya tengok ke belakang. Di situ sempat kelihatan ada anak kecil rambutnya kuncung sama digandeng ibunya. Mungkin mereka dulunya masih hidup sering main di dekat sumur. Sumur itu kan memang peninggalannya keluarga Belanda waktu pertama kali mendirikan gedung bangunan Belanda, imbuhnya. 3. Penjaga gedung bangunan Belanda sering diganggu suara kaki diseret. Dengan adanya penampakan tersebut sering membuat bulu kuduknya berdiri. Bahkan ia yang dirundung ketakutan memilih tidur di ruangan kantor yang terletak di bagian depan bekas bangunan Belanda. Sebab, suara langkah kaki yang diseret itu hampir saban hari ia dengar. Pagi-pagi pernah kedengeran suara kayak gitu. Makanya saya pilih tidur di dalam kantor. Kalau tidur di dekat gudang jadi susah tidur, katanya sambil menunjukkan pintu pembatas antara kantor dan gudang bekas bangunan Belanda. 4. Para penghuni kota lama sudah biasa diganggu penampakan noni Belanda. Penampakan noni Belanda tak cuma mengganggu dirinya. Dahulu kala ketika rumah itu dipakai dan masih beroperasi, beberapa pedagang dan orang di sekitar situ juga mendapat teror serupa. Ada teman saya mendadak izin pulang, ngakunya gak enak badan. Pas beberapa hari kemudian dia cerita ternyata dia trauma abis lihat hantu wanita yang dia kira awalnya teman kerjanya. Setelah itu gak tahu kenapa dia sakit selama 3 hari. Pokoknya cerita-cerita kayak gitu sering dialami orang-orang yang pernah kerja di sini atau warga sekitar kota lama. Satpamnya Bang BCA juga sering lihat. Terus yang tinggal di samping bangunan ini kayak sudah biasa lihat sosok penampakan seperti itu, tutur pria berusia 60 tahun tersebut. Ia mengatakan tak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi tersebut. Dengan kondisi bangunan bekas Belanda yang lapuk dan sering bocor, kewenangan untuk memperbaikinya berada di tangan Balai Peninggalan Cagar Budaya. Kan ini bangunan tua, ada yang bolong-bolong aja kita gak berani memperbaiki, takutnya malah salah. Yang berwenang dari pihak terkait, pungkasnya. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Bantu kami untuk mengembangkan channel Karya Tanah Jawa dengan subscribe, share, like, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi dakwah ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.